Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar mengenal manusia purba di Indonesia yang merupakan materi sejarah Indonesia kelas 10 dan merupakan bagian dari materi awal kehidupan manusia di Indonesia. Manusia purba yang ada di Indonesia yang pertama dikenal dengan nama Meganthropus paleojapanicus. Meganthropus paleojapanicus adalah manusia besar dari Pulau Jawa yang hidup pada zaman Batu Tua atau Paleolitikum, di mana Meganthropus ini memiliki tinggi badan 180 sampai 210 cm. Fosil tulang rahang bawah dan rahang atas manusia purba ini ditemukan oleh Ralph von Koenigswald di Sangiran, Lembah Sungai Bengawan Solo pada tahun 1936 dan 1941. Ciri-ciri dari manusia jenis Meganthropus paleojapanicus yaitu tulang pipi tebal, otot rahangnya atau otot kunyahnya yang sangat kuat, tidak memiliki dagu, tonjolan belakang tajam, tonjolan kening mencolok, dan perawakan tegak. Itu ciri-ciri dari Meganthropus yang diteliti dan ditemukan fosilnya oleh Ralph von Koenigswald di Sangiran, Lembah Sungai Bengawan Solo. Jenis yang kedua yaitu Pithecanthropus. Pithecanthropus artinya manusia kera. Fosil yang ditemukan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tinggi badan sekitar 165 sampai 180 cm dengan tubuh dan alat anggota badan yang tegap, tetapi tidak setegap Meganthropus. Alat pengunyahnya juga tidak sekuat Meganthropus. Geraham tebal, rahang kuat, tonjolan kening tebal, dagu belum ada, hidungnya lebar, perkembangan otaknya belum menyamai Homo, yaitu jenis yang ketiga, jenis Homo, di mana isi tengkoraknya juga berkisar 750 sampai 1300 cc. Nah, ini perkiraan jenis manusia purba Pithecanthropus. Jenis Pithecanthropus ada yang dinamakan Pithecanthropus erectus, artinya manusia kera yang berjalan tegak, di mana pertama kali ditemukan oleh Eugene Dubois di Desa Trinil, daerah Ngawi, saat Sungai Bengawan Solo sedang kering pada tahun 1891. Memiliki tinggi badan 165 sampai 180 cm, volume otak antara 750 sampai 1300 cc, dan berat badan 80 sampai 100 kg, berjalan tegak dengan dua kaki. Kemudian cara hidup mereka dengan berburu dan mengumpulkan makanan yang dikenal dengan istilah food gathering. Itu jenis Pithecanthropus erectus, ya, yang merupakan jenis Pithecanthropus atau manusia kera yang berjalan tegak. Jenis Pithecanthropus yang kedua yaitu Pithecanthropus mojokertensis adalah manusia kera dari Mojokerto, ditemukan di daerah Perni, Mojokerto pada tahun 1936 sampai 1941 oleh von Koenigswald. Diperkirakan hidup sekitar 2,5 juta tahun yang lalu. Fosil yang ditemukan berupa tengkorak anak-anak berusia sekitar 6 tahun. Walaupun ditemukan lebih muda dari Pithecanthropus erectus oleh Dubois, fosil Pithecanthropus mojokertensis ditafsirkan merupakan jenis manusia yang lebih tua dibandingkan dengan yang lainnya. Kemudian
Ciri fisik dari Pithecanthropus mojokertensis ini yaitu memiliki badan yang tegap dengan muka yang menonjol ke depan dan kening yang tebal serta tulang pipi yang kuat. Itu jenis Pithecanthropus yang kedua. Jenis manusia purba yang dikenal di Indonesia yang ketiga yaitu jenis Homo. Homo artinya manusia, merupakan jenis manusia purba yang paling maju dan modern dibandingkan dengan yang lain yang memiliki bentuk tubuh yang sama dengan manusia sekarang. Ini perkiraan gambarnya ya. Ini berupa interpretasi dari para peneliti sejarah manusia purba. Homo sapiens disebut pula manusia berbudaya karena peradaban mereka cukup tinggi karena lebih banyak meninggalkan benda-benda berbudaya. Berat badan kira-kira 30 sampai 1.150 kg, volume otaknya lebih dari 1.350 cc, kemudian berjalan tegak, muka dan hidung lebar dan mulut masih menonjol. Itu jenis Homo yang ketiga yang dikenal manusia purba jenis Homo. Selanjutnya jenis Homo. Nah, di sini yang pertama ada yang dinamakan Homo wajakensis. Fosil Homo sapiens di Indonesia ditemukan di Wajak, daerah Tulung Agung, Jawa Timur, oleh von Risoten pada tahun 1889. Fosil ini merupakan fosil pertama yang ditemukan di Indonesia yang diberi nama Homo wajakensis atau manusia dari Wajak. Yang kedua yaitu Homo soloensis, adalah manusia dari Solo, ditemukan oleh C. Terhaar di Ngandong, Ngawi, Jawa Timur bersama Insinyur Ovenol tahun 1931 sampai 1932. Mereka menemukan 11 tengkorak fosil Homo soloensis di lapisan Pleistosen atas yang kemudian diselidiki oleh von Koenigswald dan Weidenreich. Berdasarkan keadaannya, jenis ini bukan lagi kera tapi sudah manusia. Jenis Homo yang ketiga yaitu Homo sapiens. Homo sapiens artinya manusia cerdas. Homo sapiens berasal dari zaman Holosen. Bentuk tubuhnya sudah menyerupai manusia sekarang. Mereka sudah menggunakan akal dan memiliki sifat yang dimiliki oleh manusia sekarang. Itu ya. Kita bisa simpulkan berdasarkan penemuan fosil tersebut timbul pertanyaan yang mendasar. Apakah Homo sapiens atau manusia modern sekarang seperti kita merupakan kelanjutan dari manusia Pithecanthropus atau manusia kera? Apakah keduanya masih dalam satu spesies yang sama? Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut belum bisa dijawab oleh para ahli karena tidak adanya mata rantai yang dapat menghubungkan atau istilahnya benang merah antar keduanya. Sehingga berdasarkan hal tersebut kita mengambil sebuah kesimpulan lagi bahwa agama wahyu seperti Islam, Kristen, Yahudi menyatakan bahwa Homo sapiens merupakan keturunan Nabi Adam dan tidak ada sangkut pautnya dengan manusia purba. Itu kesimpulannya. Semoga materi ini bermanfaat, menambah wawasan kalian tentang mengenal manusia purba yang ditemukan di Indonesia. Itu saja yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.